Pernah nggak sih kamu habis ikutan acara lari atau konser, terus beberapa hari kemudian, nemu foto keren kamu lagi aksi dijual di internet? Keren sih fotonya, tapi tunggu dulu, ini legal nggak ya? Nah, topik inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Coba deh bayangin situasinya. Kamu baru aja selesai lari maraton. Bangga banget. Beberapa hari kemudian, iseng-iseng cari dan nemu foto terbaik kamu pas lagi lari dijual di sebuah website. Kamu padahal nggak pernah merasa tanda tangan atau ngasih izin apa-apa. Pertanyaan besarnya, emang boleh ya kayak gitu? Oke, biar gampang kita pakai studi kasus yang lagi rame aja ya. Platform kayak Foto.you. Model bisnisnya kan simple banget. Fotografer motret orang-orang di acara publik, upload fotonya, terus kita bisa cari dan beli foto kita sendiri. Kedengarannya praktis dan win-win solution kan? Tapi, begitu kita lihat dari kacamata hukum, model yang kelihatannya baik-baik aja ini ternyata, punya masalah yang serius banget. Oke, kita mulai dari landasan hukum yang pertama dan ini yang paling kena telak. Undang-Undang Hak Cipta. Semua ini intinya berpusat pada satu istilah hukum yang namanya potret. Jadi, menurut hukum di Indonesia, potret itu definisinya spesifik banget. Karya fotografi yang objeknya manusia. Artinya apa? Ya artinya setiap foto kamu di acara lari, konser, atau dimanapun, itu secara hukum statusnya adalah potret. Dan karena itu ada perlindungan hukum khususnya. Nah, ini dia nih aturan mainnya langsung dari pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Dilarang pakai potret untuk kepentingan komersial tanpa apa? Tanpa persetujuan tertulis dari orang yang ada di foto itu. Saya ulang ya, kata kuncinya di sini persetujuan tertulis. Biar lebih jelas lagi ya, izin itu harus ada sebelum fotonya dipakai buat jualan. Jadi kalau kamu beli fotomu sendiri setelah di-upload, itu nggak dihitung sebagai izin yang sah. Logikanya kan jadi kebalik. Itu sama aja kayak kamu bayar maling setelah rumahmu kemalingan. Kerusakannya udah terjadi. Pelanggarannya itu terjadi di detik foto itu di-upload untuk dijual tanpa izin dari kamu. Pertanyaan bagus. Kalau aturannya sejelas itu, terus sanksinya buat yang melanggar seberapa serius sih? 500 juta rupiah. Iya, kamu nggak salah dengar. Coba kita biarkan angka itu meresap dulu sejenak. Angka sebesar itu bukan karangan ya. Itu adalah denda pidana maksimal yang tercantum di pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta. Ini nunjukin kalau negara kita memandang pelanggaran ini tuh serius banget, bukan sekedar masalah sepele. Oke, masalahnya ternyata nggak berhenti di hak cipta aja. Ada lapisan hukum kedua yang sama pentingnya, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, ini levelnya lebih dalam lagi. Menurut UU PDP, data pribadi itu ya semua informasi yang bisa nunjuk siapa kamu. Dan coba tebak, wajah kamu itu salah satu data pribadi yang paling kuat. Ini artinya, kamu punya hak penuh atas gimana gambar wajahmu itu dipakai dan diproses. Nah, tabel ini ngejelasin dengan simple banget. Kamu motret di tempat umum buat album keluarga, silakan, itu nggak ada masalah. Tapi begitu foto yang sama kamu upload ke marketplace buat dijual, wah, itu udah masuk ke wilayah hukum yang beda total. Niat buat jualan itulah yang memicu aturan UU PDP. Dan sekarang kamu butuh izin yang jelas dan eksplisit dari orang di foto itu. Coba deh kita pikirin lagi prosesnya. Mulai dari fotografer, mencet tombol shutter, nyimpen filenya di hard disk, upload ke website, sampai platformnya nawarin foto itu buat dijual. Semua langkah itu, di mata hukum, adalah pemrosesan data pribadi. Dan ngelakuin semua itu tanpa persetujuan dari kamu, ya jelas, itu pelanggaran langsung terhadap UU PDP. Oke, sekarang kita udah sama-sama tahu kalau praktek ini jelas-jelas ilegal. Pertanyaan berikutnya, terus kita bisa apa kalau ini kejadian sama kita? Nah, sekarang kita pindah dari ngomongin masalah ke ngomongin solusi. Posisi kamu secara hukum itu kuat banget. Undang-undangnya ada di pihak kamu. Jadi, jangan pernah ragu buat bertindak. Ini dia langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakuin. Oke, ini dia rencana aksinya. Ada 4 langkah. Pertama, kumpulin bukti. Screenshot semuanya, copy linknya, simpan baik-baik. Kedua, laporin langsung ke platformnya. Minta mereka buat take down konten itu segera. Ketiga, dan ini penting, jangan berhenti di situ. Buat laporan polisi, karena ini bisa masuk tindak pidana pelanggaran hak cipta. Keempat, kamu juga bisa mempertimbangkan buat mengajukan gugatan perdata untuk nuntut ganti rugi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini udah final dan nggak bisa ditawar lagi. Menjual foto potret seseorang tanpa dapat izin tertulis sebelumnya, itu adalah tindakan ilegal. Titik.
Praktek yang dilakukan oleh platform seperti FotoYou dan para fotografernya itu sangat jelas melanggar hukum dan bisa banget dilaporkan. Pada akhirnya, ini jadi pengingat buat kita semua. Wajah kita, potret kita itu berharga dan dilindungi oleh hukum. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita udah cukup sadar dan berani buat melindungi hak-hak digital kita?